Harga telur ayam ras anjlok di bawah biaya pokok produksi di Pulau Jawa menyusul rendahnya serapan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Kalangan peternak menyebut minimnya serapan menyebabkan penumpukan stok di kandang. Terus ada diopo iki peternak iki. Pakan mundak terus. Ndok saya medun. Sik dinyang murah timbang dinyang murah tak gawak nih pisan. To. Iki. Wes. Kono. Dinyang murah karuan ngono ae wis. Kabeh iki, yo. Alah ora mikir. Dinyang murah kok. Ono. Karuan lho. Guys, kita ketemu lagi di Afternoon Tea edisi Kamis 28 Januari 2021 ya. Hari ini gue mau ngajak lu untuk ngobrol-ngobrol tentang telur. Ya bener, lu gak salah denger ya. Kita akan ngomong tentang telur ya. Satu bahan makanan yang akrab banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya gak sih? Biasanya kalau kita di rumah nih ya, kan WFH ini banyak di rumah ya. Itu lauk kita tuh gak jauh-jauh dari sana ya. Telur dadar, telur ceplok, telur rebus ya kan, nanti balik lagi apa, telur apa lagi gitu ya. Tapi ya dari telur ke telur lah. Ya bahkan kalau lo bikin kue misalnya gitu ya, atau makanan-makanan lain, itu seringkali telur itu adalah bahan baku yang tidak bisa hilang ya, pasti kita pakai. Nah, ini ada berita yang dilansir oleh kompas.com hari Senin 25 Januari 2021. Judulnya, video viral peternak buang telur ke sawah karena kesal. Begini penjelasannya. Magetan kompas.com. Sebuah video yang memperlihatkan seorang peternak ayam petelur dari Kabupaten Magetan, Suparni alias Putut. Suparni nama lainnya Putut. Membuang telur di sebuah sawah viral di media sosial. Dalam video berdurasi 30 detik itu, Suparni membuang sejumlah telur dari motor roda 3 yang dikendarainya. Suparni terlihat emosi dan berteriak karena harga telur yang turun setiap hari. Harga telur itu tak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk pakan ternak, sebab harga pakan ternak terus naik. Saat dikonfirmasi, Suparni mengaku tindakan itu dilakukan karena tak kuasa menahan kesal selama 2 bulan terakhir. Berarti Desember Januari ya. Menurutnya harga pakan ternak naik hingga Rp50.000 per sak. Sementara harga telur justru terus turun dari Rp20.000 menjadi Rp17.200 per kilogram pada hari ini. Ini kata beliau ya, kesalnya harga pakan naik sampai Rp50.000 per sak. Kalau pakan naik setidaknya telur tidak turun, kata Suparni saat dikonfirmasi lewat telepon hari Senin. Setelah video yang memperlihatkan dirinya membuang telur viral di media sosial, Suparni didatangi Dinas Peternakan dan Dinas Perdagangan. Sampai 2 dinas di Kabupaten Magetan. Ia pun mengaku didata oleh 2 dinas tersebut. Kayaknya dinasehatin nih ya. Suparni menjelaskan dirinya hanya bisa pasrah dengan situasi seperti ini karena hanya bisa bertahan tanpa solusi. Kami hanya bisa bertahan, semoga harga pakan turun, kalau ayam kita jual juga nggak laku karena PPKM masa COVID-19 katanya. Belakangan Suparni mengunggah video permintaan maaf atas perbuatannya. Nyesel kayaknya ya. Ia mengaku menyesal telah membuang telur yang harganya tak sebanding dengan pakan ayam itu. Nah ini katanya ya, sebenarnya hal tersebut karena rasa kecewa di mana harga pakan naik terus sedangkan harga telur mengalami penurunan. Kata Suparni dalam video permintaan maafnya itu. Meski harga telur terus turun, Suparni mengaku tak lagi membuang hasil ternaknya. Ia lebih memilih menyumbangkan telurnya ke warung gotong royong dan Jumat berkah di desanya. Yes, alhamdulillah ya.
Pak Suparni atau Mas Putut ini kemudian menyesal. Ya, gue juga lihat video yang viral itu ya guys, dan kemudian orang-orang tuh banyak komen, sayang banget dibuang, kenapa nggak disumbangin? Dan ya, biasa ya, kalau nggak mengalami kita emang enak jadi komentator ya. Tapi coba kita berempati ya, kan beternak itu susah ya, gue nggak kebayang ya, gue bisa nggak sih jadi peternak ya yang telaten ya, ngikutin prosesnya, ngasih makan, ngebersihin kandang segala macem gitu ya, keluar duit buat pakan, buat hal-hal yang lain, ternyata saat telurnya siap dijual harganya anjlok. Gue sih kebayang ya, keselnya tuh kayak apa. Apalagi kalau peternak ini kan nggak punya penghasilan lain ya, kayaknya mungkin kehidupannya tuh bertumpu di peternaknya itu gitu, di telur-telur yang dia jual tadi. Jadi sekali lagi kita mesti berempati juga ya, nggak sekedar komentar. Nah guys, kenapa sih telur-telur ayam ini kemudian harganya bisa anjlok? Nah ini ada penjelasannya guys, di satu berita yang lain dari tempo.co, judulnya adalah stok tak terserap akibat PPKM, harga telur di peternak anjlok ya. Ini juga berita tanggal 25 Januari di hari yang sama ya. Harga telur ayam ras anjlok di bawah biaya pokok produksi di Pulau Jawa menyusul rendahnya serapan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Kalangan peternak menyebut minimnya serapan menyebabkan penumpukan stok di kandang. Ya, ini ada keterangan dari Ketua Umum Asosiasi Peternak Layer Nasional Musbar Mesdi. Nah, beliau menjelaskan harga telur di tingkat kandang dipatok 16.000 sampai 17.000 per kilogram. Harga ini berada di bawah biaya produksi yang mencapai 19.000 sampai 20.000 per kilogram. Jadi kira-kira peternak itu rugi per kilonya sekitar 3 sampai 4.000 ya. Kasihan juga ya. Pembatasan di DKI Jakarta dan Jawa Barat sangat berpengaruh ke serapan tadi ya, akibatnya telur-telur tidak bisa keluar kandang. Nah, guys, ditambah lagi nih ya, kalau soal tadi pakan yang mahal ini ternyata juga ada efek dari kenaikan harga kedelai. Gue baru tahu ya, ini ternyata pakan ayam itu juga kedelai. Aduh, ayamnya elit. Karena kedelainya impor ya guys. Lo masih ingat ada satu podcast gue yang ngebahas di awal tahun tahun ini ya, awal Januari hilangnya tahu dan tempe itu karena harga kedelai naik. Ternyata kedelai juga digunakan sebagai pakan ayam ya. Nah guys, biasanya kalau tadi terjadi penurunan harga telur itu peternak tuh akan melakukan afkir dini pada ayam petelurnya. Jadi si ayam ini tuh dijual dagingnya gitu ya. Biasanya diserap oleh warung soto gitu ya, pedagang-pedagang makanan UMKM. Tapi ternyata dalam konteks yang sekarang ini hal ini juga nggak bisa dilakukan guys. Ya karena tadi ya tukang sotonya, pedagang makanan UMKM-nya juga kehilangan pembeli kan. Karena tadi pembatasan masyarakat PSBB kalau dulu ya. Kalau sekarang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali. Nah guys, ini persoalan ya. Ini persoalan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita sebangsa, para peternak ayam ras ya, kelas menengah dan kecil. Nah, gimana sih kita bisa ngelihat masalah ini? Menurut gua gini guys, harusnya ya, pemerintah tuh turun tangan ya di dalam membantu para peternak kecil dan menengah ini. Kenapa? Kan ada dana ya, alokasi untuk pemulihan ekonomi nasional yang kalau gua nggak salah besarnya adalah 679 triliun. Dan di dalam dana itu ada komponen untuk menyelamatkan UMKM. Ini bayangan gua nih ya sebagai orang awam, pemerintah itu seharusnya bisa nih membeli telur-telur yang diproduksi tadi oleh para peternak ayam ras tadi sehingga harganya tuh nggak anjlok. Ya, dikemanakan telur-telur ini? Telur tadi bisa disalurkan sebagai bagian dari paket bansos, ya kan? Yang disalurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID. Jadi telurnya itu jangan ngambil dari pengusaha besar gitu loh, tapi dari para peternak UMKM ini. Itu bayangan ideal gua ya. Nah, atau kalau enggak, itu bisa digunakan untuk apa? Disalurkan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah yang bisa dijual oleh pemerintah dengan harga yang murah gitu loh. Ya, tanda kutip ya, semacam operasi pasar lah, kira-kira begitu. Atau juga bisa guys disalurkan ke daerah-daerah bencana.
Ya, kita tahu bahwa saat ini di awal tahun ini sedang banyak banget bencana di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kalau telur-telur tadi bisa disalurkan ke sana kepada penduduk, kepada masyarakat yang terdampak, gua rasa nih win-win solution nih ya. Para peternak happy karena telurnya bisa diserap oleh pemerintah, dan kemudian penduduk di daerah bencana juga happy karena tetap mendapatkan suplai makanan yang bergizi dan sehat. Ya, cuma gua nggak tahu mekanismenya gimana. Hanya saja gue cukup yakin kalau ada political will dari pemerintah, sebenarnya gagasan tadi nggak susah untuk dilakukan. Kalau pemerintah benar-benar berpihak kepada UMKM, ya. Jadi dana-dana tadi, dana pemulihan ekonomi, ya kan, khususnya tadi dana untuk UMKM itu bisa dioptimalkan. Maksud gue jangan sampai kemudian yang ditolong duluan justru adalah para pengusaha-pengusaha besar, ya. Karena rakyat yang di bawah inilah yang paling terdampak. Nah itu aja guys, ya ulasan kita di Afternoon Tea sore hari ini ya. Nanti malam kita jumpa lagi di highlights ya. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.